Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Kesucian yang Dibalas Perselingkuhan. Kisah ini menceritakan seorang pria yang diselingkuhi oleh istrinya sendiri dan berusaha mengambil harta milik pria tersebut dengan berbagai cara. Dan sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar nggak penasaran, langsung saja ya kita ke ceritanya. Risa koma, cepat kamu datang ke rumah sakit sekarang. Ibu mertua berteriak di telepon. Reno masih berada di kamar sembari memegang ponsel rahasia milik Risa. Panggilan itu dimatikan. Dia memutar video tak senonoh istrinya bersama lelaki lain. Hatinya hancur tak karuan. Seakan ada bara api berkobar di dadanya. Perutnya sangat mual ketika melihat berbagai gaya yang dimainkan oleh istrinya dengan lelaki lain. Mulai dari gaya ngesot hingga gaya helikopter. Dari luar kamar terdengar suara Om Gito. Mobil sudah siap. Sembari keluar, Reno masih memegang erat ponsel rahasia milik Risa yang baru saja ia temukan di bawah ranjang. Andai saja cincin nikahnya tak jatuh ke sana, ia tak akan pernah tahu seberapa busuk kelakuan istrinya bersama pria lain. Ayo temui Risa, ucap Reno dengan wajah penuh amarah. Tas ransel yang akan dibawanya sudah siap. Om Gito membawakannya, mengikuti Reno masuk ke dalam mobil. Jadi dia hamil anakku atau anak Yoga? Gumamnya sembari terus membuka setiap video tak senonoh di galeri ponsel yang baru saja ia temukan. Dalam video itu Risa seolah hiper, melakukan setiap gerakan dengan sangat menikmati. Bahkan mereka melakukannya di beberapa tempat termasuk kamar, hotel, kolam renang, dan bahkan di pantai sekalipun. Reno sampai ingin muntah mengetahui hal tersebut. Di dalam video itu tak sedikit pun terlihat Risa yang seolah sedang sakit. Padahal saat bersamanya, Risa disentuh sedikit saja seperti mau mati. Yoga adalah sepupuku, tolong beri ia pekerjaan. Begitulah permintaan Risa ketika ia dirawat untuk yang kesekian kalinya. Reno tidak tega melihat istrinya yang selalu sakit-sakitan. Jadi dia selalu menuruti permintaan Risa. Lalu saat dokter menyatakan bahwa Risa hamil, Reno sungguh heran. Karena ia pikir Risa meminum obat-obatan. Jadi sangat kecil kemungkinannya ia hamil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Reno terus saja membuka isi galeri HP milik Risa yang baru saja ia temukan. Sampai pada akhirnya ia dibuat terkejut. Gila, mereka melakukannya di rumah sakit juga. Bahkan saat aku sedang berada di ruang dokter. Reno sangat ingat dengan tanggal itu. Di ranjang rumah sakit itu, Risa melakukannya dengan Yoga. Padahal katanya, Risa sudah sekarat karena penyakit kronisnya. Om Gito tolong berhenti. Dada Reno terasa sangat sesak. Istrinya sungguh gila. Selingkuhan dan penipuan yang mereka lakukan sungguh membuatnya tercengang. Tapi rumah sakit masih jauh, ucap Om Gito. Cepat berhenti, perintah Reno dengan nada yang tinggi. Mobil menepi, Reno segera turun. Dia teriak di jembatan layang. Seolah tak menghiraukan lalu lalang para pengguna jalan yang lainnya. Dia memukul pagar pembatas. Dadanya begitu sesak sampai dia hampir tak bernapas. Di sana, ia kembali mengecek ponsel itu. Melihat percakapannya, sampai akhirnya ia menemukan sebuah grup keluarga yang berisi anggota keluarga Risa, termasuk Yoga di dalamnya. Dalam percakapan itu terbongkarlah kini kebusukan keluarga Risa, termasuk ayah dan ibu mertua Reno. Reno membaca isi chat grup itu. Gimana progresmu Yoga? Tanya ayah mertua. Tenang saja Om, aku sedang mengikis saham perusahaan. Cepat atau lambat kita akan menjadi pemilik Zero Group dan menendang Reno keluar. Jika diingat lagi, pengeluaran setelah menikah dengan Risa memang banyak. Keuangan perusahaan juga semakin tak stabil semenjak Yoga masuk ke dalam perusahaan. Ternyata tikus yang sama ini Reno cari tak lain adalah Yoga. Setiap aku bilang sakit, pasti si bodoh itu akan bertanya, kamu mau dibawakan apa? Bahkan sekalipun aku minta ia bersujud dan mencium kakiku, pasti akan dilakukannya. Lalu mereka mengeluarkan stiker tertawa. Semakin Reno scroll ke bawah chat tersebut, semakin mendidih pula perasaannya. Reno kembali masuk ke dalam mobil dan meminta Om Gito mempercepat laju kendaraan agar segera sampai di rumah sakit. Tibanya di sana, dia langsung disambut oleh ibu mertuanya. Dari mana saja kamu? Lihat, Risa sampai koma karena mengandung anakmu. Menggubris ucapan sang ibu mertua, Reno terus melangkahkan kakinya hingga ia tiba di ranjang rumah sakit.
di mana Risa terbaring. "Sayang, bangun sayang. Tolong bangun. Aku tak mau jika hidup tanpamu," teriak Reno sembari terus menampar pipi Risa yang terbaring di ranjang rumah sakit. Tamparan itu disengaja oleh Reno hingga membuat pipi Risa memerah. Melihat hal itu, sang ibu mertua mencoba menghentikannya. "Jangan pukul anakku, berhenti. Aku ingin istriku bangun, Mah. Aku gak bisa tanpa dia." Plak, plak. Reno terus menampar hingga sang ibu mertua menyeret Reno menjauh. "Lebih baik kamu keluar, tenangkan dulu dirimu," perintah ibu mertua. Reno keluar kamar, kemudian ia menelpon seseorang. "Carikan aku seorang istri, wanita muda yang cantik, lalu bisa berperan jahat pada istri tua." Kini Reno akan membalas perbuatan para pengkhianat itu berkali-kali lipat. Setelah menutup telepon itu, Reno kembali masuk ke dalam kamar rumah sakit. Kini ia sudah bisa menenangkan dan menjernihkan pikirannya untuk mengatur strategi agar dapat membalas kebusukan istri dan keluarganya. Malam harinya, Reno kembali pulang dan meletakkan kembali handphone yang ia temukan di tempat semula, seolah tak terjadi apa-apa. Seminggu berlalu, keadaan Risa semakin membaik. Ia sadar dari komanya dan kini ia mengandung entah anak siapa yang ia kandung. Reno kini semakin tak peduli dengan kondisi istrinya, bahkan sekalipun Risa sedang mengandung. Ia juga sudah mengatur strategi untuk membalas kebusukan sang istri dan para tikus-tikus lainnya. "Nanti malam saya tidak pulang, ada rapat dadakan. Kamu makan sendiri dulu ya sayang," ucap Reno di dalam telepon. "Baik mas kalau begitu." Ternyata malam itu Reno sedang menemui kenalannya di sebuah kafe. Di sana ia menyampaikan keinginannya untuk membalas perlakuan sang istri. Rasa sayangnya yang dahulu sangat tulus dan ikhlas kini berubah menjadi rasa benci yang tertanam di dalam hati. 1 bulan setelah pertemuan itu, sikap Reno semakin menjadi-jadi kepada Risa. Ia jarang pulang ke rumah. Dengan berbagai alasannya hingga pada akhirnya, ia datang ke rumahnya sendiri sembari menggandeng seorang wanita muda nan cantik bernama Laras. "Siapa ini mas?" tanya Risa sembari menatap tajam ke arah wajah Laras. "Dia Laras," ucap Reno. "Halo mbak, saya Laras." Ibu Laras memperkenalkan diri kepada Risa sembari mengelurkan tangannya untuk berjabat tangan. "Lalu untuk apa dia datang ke sini mas?" tanya Risa dengan rasa penasarannya. Saat itu Reno tak langsung menjawab pertanyaan Risa. Ia hanya mengarahkan Laras agar pergi ke dapur dan menyiapkan makanan untuknya. Setelah Laras beranjak ke dapur, barulah Reno mengatakan niatnya kepada Risa. "Setelah saya pikir-pikir, mungkin ini sudah waktunya untuk saya mengungkapkan bahwa saya akan meminang Laras sebagai istri muda." Mendengar perkataan Reno, Risa sangat terkejut. Nafasnya sudah tak tertata. Ia hanya bisa merengek agar Reno membatalkan niatnya. Namun hal itu sangatlah sia-sia. "Minggu depan kami akan menikah, terserah kamu. Mau setuju atau tidak, intinya keputusanku sudah bulat. Jika kamu menolak, silakan angkat kaki dari rumah ini. Dan akan kuurus surat cerai kita," ucap Reno sembari tersenyum sinis ke arah Risa. "Tega kamu mas, aku ini sedang mengandung. Ini anakmu mas, anakmu. Harusnya kamu pikirkan juga masa depan anakmu nantinya mau bagaimana," ucap Risa sembari mengeluarkan jurus andalannya yakni menangis. "Justru dengan saya menikahi Laras, kamu akan semakin mudah nantinya mengurus rumah tangga dan mengurus anak kita karena dibantu oleh Laras." "Enggak mas, aku gak setuju kamu nikah lagi," bantah Risa sembari pergi meninggalkan Reno menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, ia langsung menghubungi keluarganya melalui chat grup. Gawat sekali," ketiknya di room grup keluarga. "Hah? Gawat? Apanya yang gawat, Riz?" tanya ibu mertua. "Sebodoh itu mah, dia mau menikahi wanita lain," jawab Risa. "Wah, sudah semakin menjadi-jadi si bodoh itu. Kita harus secepatnya menyingkirkan dia," ibu ayah mertua dalam pesan grup. "Yoga, segera kamu usahakan bagaimanapun caranya agar bisa menyingkirkan Reno dari perusahaan." "Baik om, akan segera saya upayakan," jawab Yoga. Kini hari yang ditunggu oleh Reno tiba akhirnya. Dan dengan begitu Risa tak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui keinginan Reno untuk menikahi Laras. Acara berjalan lancar, di malam harinya keluarga mereka berkumpul termasuk Yoga di dalamnya. Di sana juga Reno membuat keputusan untuk tinggal bertiga bersama Risa dan Laras di rumahnya. Awalnya Risa tak menyetujui hal itu, namun lagi-lagi Reno mengeluarkan jurus andalannya. "Mau nurut atau kutalak?" Disitulah Risa beserta keluarganya tak bisa berkutik. Sebulan berlalu, kini Reno dan Laras mulai menjalankan aksinya untuk membalas dendam. Kini Risa yang sedang hamil tua mulai diperlakukan jahat oleh Laras. Ia disuruh mencuci baju,
mengepel rumah bahkan memotong rumput sekalipun. Reno seolah tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Laras kepada Risa, karena ia lebih berpihak kepada Laras. Hingga pada akhirnya Risa melahirkan anak pertamanya. Saat itu Reno bekerja sama dengan dokter yang membantu proses persalinan agar dilakukan tes DNA secara diam-diam, agar dia lebih yakin dengan rencananya. Setelah tes DNA dilakukan, kini terbuktilah kecurigaan Reno memang benar, bahwa anak yang sama ini dikandung oleh Risa bukanlah anak Reno. Namun dengan terbuktinya anak yang dilahirkan oleh Risa bukan anak dari hubungannya dengan Reno, tak membuat Reno sedikit pun membenci anak tersebut. Kini anak itu bertumbuh besar dan diberi nama Bima. Bima tumbuh menjadi anak yang riang gembira. Ia sangat dekat dengan Reno. Namun hal itu tak membuatnya berhenti untuk menjalankan misi balas dendamnya dengan Risa dan keluarganya. Berbagai cara dilakukan oleh Reno dan Laras untuk membuat Risa sadar akan kesalahannya. Namun bukan efek jera yang Risa rasakan. Seolah ia sudah tak punya urat malu. Bahkan setelah Bima lahir, Risa masih saja melakukan hubungan gelapnya dengan Yoga. Lebih parahnya, tak sekali dua kali ia melakukan adegan panasnya di kamar Reno ketika Reno, Laras, dan Bima sedang liburan. Sebenarnya Reno sudah mengetahui hal itu, bahkan ia sudah memasang CCTV di setiap ruangan rumahnya. Ia dapat memantau kelakuan busuk Risa dan Yoga dengan leluasa. Setelah pulang liburan, Laras yang mempunyai peran sebagai istri muda yang jahat kembali melancarkan aksinya. Ia ngomel-ngomel tak jelas kepada Risa lantaran melihat beberapa ruangan di rumah itu berantakan. "Kamu gimana sih, Mbak? Jadi istri kok gak becus? Baru ditinggal beberapa hari saja sudah buat rumah serasa kayak kapal pecah," ucap Laras dengan nada tinggi dan matanya yang melotot. Risa hanya bisa terdiam lantaran ia tahu kalau ia membantah Reno tak segan akan menceraikannya. Segala kejahatan Laras lakukan hingga membuat Risa merasa tak kuat menahannya. Bahkan sampai Risa meminta Yoga untuk membantunya menyingkirkan Laras dari rumah itu. Risa dan Yoga berniat menyingkirkan Laras dengan berbagai caranya, mulai dari menabraknya saat ia berada di jalan. Saat itu Laras yang baru saja keluar rumah untuk menghampiri tukang sayur keliling di komplek rumahnya. Tiba-tiba dari kejauhan terdapat sebuah mobil dengan kecepatan tinggi melaju ke arahnya. Beruntung saat itu Laras hanya keserempet dan tak begitu parah, kakinya hanya terkilir. Semenjak kejadian itu, Reno dan Laras semakin yakin untuk membuat Risa merasa menjadi seorang babu di rumah tersebut. Semua serangan mereka lakukan seolah terjadi peperangan antar dua kelompok. Antara Reno dan Laras yang menyerang Risa, dan Yoga dan Risa yang menyerang Laras. Kini semakin berjalannya waktu, hubungan Laras dan Reno seolah tak seperti suami istri yang berpura-pura. Benih-benih cinta muncul di antara keduanya. Bahkan kini Laras sudah mengandung anak Reno. Dan dengan hal itu membuat Risa kembali cemas akan posisinya yang seolah segera tersingkirkan dengan keberadaan anak dari Laras dan Reno. Suatu malam saat Reno sedang ada rapat hingga membuatnya harus pulang larut malam, tiba-tiba datang segerombolan pria bertopeng yang entah dari mana masuknya. Tiba-tiba berada di depan kamar Laras. Mereka mendobrak masuk ke dalam kamar sembari mengacau. Lebih parahnya, mereka mengincar Laras sebagai tujuan utamanya. Mereka melakukan penganiayaan dengan sangat kejam, memukul, menendang, bahkan hampir membunuh Laras dengan pot bunga yang ada di samping kasur. Beruntung saat itu ada tetangga yang mendengar teriakan Laras. Mereka adalah Mas Agung dan istrinya bernama Mbak Nita. Kemudian mereka segera menghampiri. Kondisi rumah Reno saat itu sangat gelap, karena para pelaku sengaja memadamkan lampu sebelum mereka beraksi. Dan sangat disayangkan, saat Mas Agung dan Mbak Nita tiba di dalam rumah, para pelaku sudah lebih dulu pergi. "Innalillahi, Mbak!" teriak Mbak Nita sembari berlari menghampiri Laras yang sudah terbujur lemas tak sadarkan diri di samping kasur. Kemudian Mas Agung segera mengecek kondisi Risa dan Yoga di kamar lain. Anehnya saat itu Risa tidak berada di kamarnya. Setelah dicari ternyata Risa sudah berada di depan kamar mandi dengan kondisi tak sadarkan diri. Sedangkan Bima entah di mana keberadaannya. Karena panik melihat kondisi Laras yang sudah begitu parah, apalagi saat itu ia sedang mengandung, Mas Agung dan Mbak Nita memilih untuk membawa Laras ke rumah sakit terlebih dahulu, sembari terus menelpon Reno di sepanjang perjalanan. Hingga sampainya di rumah sakit, Reno belum juga mengangkat telepon Mas Agung, entah apa sebabnya. Saat itu Risa juga mulai membaik, ia sadar dari pingsannya dan langsung bertanya tentang keberadaan putranya yakni Bima. Saat itu Mas Agung dan Mbak Nita tak tahu harus menjawab apa. Mereka hanya bisa terus menenangkan Risa yang menangis mengkhawatirkan keberadaan putranya. Lalu setelah Risa berhasil ditenangkan oleh Mbak Nita,
Barulah Mas Agung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya ada apa, Is? Kok bisa sampai Mbak Laras dan kamu seperti ini? Saya nggak tahu, Mas. Yang saya ingat saat saya berada di kamar mandi tiba-tiba ada yang mengetuk. Saya kira itu Mas Reno yang baru pulang. Tapi ternyata bukan. Saya lihat ada 3 orang bertopeng. Lalu membekap saya. Saat itu juga saya pingsan dan tak tahu apa yang terjadi. Jawab Risa sembari menangis. Allahu Akbar, apa mungkin rumah kalian kerampokan? Tapi kok ada orang sekejam itu? Ujar Mas Agung sembari merasa heran dengan apa yang barusan terjadi. Lalu bagaimana keadaan Laras, Mas? Timpa Risa. Laras pingsan, wajahnya babak belur. Kemungkinan orang-orang itu berusaha mengkeroyoknya saat Laras teriak. Astaga, di mana Mbak Laras sekarang, Mas? Tanya Risa. Sudah, kamu tenangkan dulu diri kamu. Laras sedang ditangani oleh dokter. Insya Allah dia baik-baik saja kok, ujar Mbak Nita. Tak lama dari itu keluarga Risa datang untuk menjenguk keadaannya. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Astaga, ucap Ibu Risa. Apa yang sebenarnya terjadi, Riz? Kok bisa sampai begini? Timpal ayah Risa. Aku gak tahu, Pak, Mah. Tadi aku tiba-tiba dibekap waktu baru keluar kamar mandi. Terus aku pingsan dan aku gak tahu apa yang terjadi sama Laras dan Bima. Jawab Risa sembari menangis di pelukan ibunya. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Mas Agung keluar sembari mengangkat telepon. Yang tak lain itu adalah Reno. Di telepon, Reno menjelaskan bahwa saat Mas Agung meneleponnya berulang kali, HP-nya lowbat. Dan saat ia keluar kantor, mobilnya trouble dengan kondisi kabel rem yang terputus. Beruntung, Reno mengeceknya terlebih dahulu sebelum menaiki mobilnya. Setelah telepon dimatikan, Mas Agung kembali masuk ke dalam kamar dan menjelaskan situasi yang dialami Reno kepada yang lainnya. 30 menit berlalu, kini Reno telah tiba di rumah sakit. Orang pertama yang dihampirinya tak lain adalah Laras. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi Laras yang sedang mengandung anaknya. Ya Allah, Dek, kok bisa kamu begini? Ucap Reno sembari mengelus kening Laras. Kemudian dokter menghampirinya dan memberikan kabar bahwa beruntungnya Laras tidak mengalami keguguran. Mendengar berita itu, Risa yang tadinya biasa saja, kini berubah menjadi murung. Wajahnya seolah tak terima dengan kabar baik yang barusan disampaikan oleh dokter kepada Reno. Setelah dokter pergi, kini Reno kembali sadar dengan keberadaan Bimo yang sedari tadi tak ia lihat di sana. Bima di mana, Riz? Kok tidak bersamamu? Tanya Reno sembari menggenggam erat tangan Risa. Au, sakit, Mas, lepas. Aku tak tahu di mana Bima. Sedari tadi saja aku juga mencarinya, jawab Risa sembari berusaha melepas cengkraman Reno. Tak lama Mas Agung masuk ke dalam ruangan, ia memberitahu Reno bahwa semenjak ia datang ke rumah Reno dan menolong Laras beserta Risa, ia memang tak menemukan Bima di sana. Mendengar hal itu, Reno merasa panik. Ia segera keluar menjauh dari Risa dan keluarganya untuk membuka ponsel, lalu mengecek CCTV rumah. Dan alangkah terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa ternyata saat itu Bima dibawa oleh para pelaku. Wajahnya ditutupi kain hitam lalu dibopong dan dimasukkan ke dalam mobil. Mengetahui hal itu, Reno langsung bergegas pergi ke kantor polisi terdekat. Bersamaan dengan itu juga Mas Agung dan Mbak Nita berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah sakit, Reno segera membuat laporan. Ditemani oleh Risa yang menjadi salah satu korban untuk memberikan keterangan lengkap mengenai kejadian itu. Risa menjelaskan dengan rinci awal mula kejadian, hingga akhirnya pihak polisi menerima laporan tersebut. Baik, Pak, laporan Anda akan segera kami proses. Mohon tunggu informasi lebih lanjut dalam waktu 24 jam mendatang. Kemudian Reno dan Risa beranjak pergi dari kantor polisi. Risa diminta Reno untuk kembali ke rumah dan menunggu di rumah bersama keluarganya. Sedangkan Reno akan tetap berada di rumah sakit, sembari menunggu kondisi Laras membaik. Saat berada di rumah sakit, Reno mencoba mengecek CCTV rumahnya kembali guna memastikan apa yang akan dilakukan Risa saat ia berada di rumah bersama ayah dan ibunya. Saat itu Reno melihat Risa yang sedang berada dan para mertuanya berada di ruang tamu. Di sana juga terlihat ekspresi Risa yang tadinya murung kini tertawa ceria ketika sedang bersama keluarganya. Sangat disayangkan, CCTV yang Reno pasang tak disertai sistem penyedap suara, sehingga ia tak tahu apa yang mereka bertiga bicarakan. Di pagi harinya kondisi Laras sudah mulai membaik. Ia sudah sadar dan di saat itulah Laras menceritakan semuanya. Dengar cerita Laras yang disakiti dengan begitu kejam oleh para pelaku, membuat Reno naik pitam. Hasratnya menggebu-gebu untuk segera menangkap para pelaku.
Tak lama dari itu, tiba-tiba handphonenya berdering. Panggilan dari nomor tak dikenal masuk. "Jika kau ingin anakmu selamat, segera siapkan uang sebesar 160 juta untuk menebusnya," kata si penelpon. "Apa-apaan ini? Siapa kamu? Kembalikan anakku sekarang juga," jawab Reno dengan nada kesal. Namun tanpa ada balasan dari si penelpon misterius itu, tiba-tiba telepon dimatikan. "Dasar manusia biadab, beraninya dia melukai istriku," gumamnya sembari menahan amarah di depan Laras. Terasa Laras sudah membaik, dokter memperbolehkan Laras untuk dibawa pulang. Hingga tiba di dalam harinya, saat itu Laras, Risa, dan Reno yang sedang tertidur mendapati sebuah batu yang dilemparkan ke arah kamarnya. Batu itu seukuran bola golf. Di sana juga terdapat secari kertas yang bertuliskan, "Serahkan uangnya atau kau jangan harap bisa bertemu anakmu lagi." Sebenarnya saat itu Reno sudah berusaha mengejar pelaku pelemparan. Namun dia kalah cepat lantaran pelaku menggunakan sepeda motor. Sedangkan Reno hanya berlari. Di pagi harinya Reno kembali mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Ia pun segera mempersiapkan uang tebusan yang diminta oleh pelaku, yakni sebesar 160 juta rupiah. Setelah kesepakatan terjadi, kini Reno akan menemui pelaku pada malam harinya dan menebus Bima sendirian, tanpa ditemani siapapun termasuk Laras dan Risa. Malam pun tiba, Reno segera bergegas menuju ke lokasi yang sudah ditentukan oleh pelaku. Di sana ia bertemu lalu melakukan proses pertukaran. Awalnya Reno merasa curiga, lantaran seharusnya di sana ada 3 pelaku. Namun saat itu hanya ada 2 pelaku yang menemuinya, di mana yang satunya lagi. Hingga akhirnya pertukaran selesai dilakukan dengan lancar. Kini Bima sudah aman bersama Reno. Mereka pun segera pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Reno dibuat syok melihat Laras yang sudah terbaring di dalam kamar mandi dengan kondisi darah mengucur di bagian area V-nya. Segera Reno membawa Laras ke dokter untuk diperiksa dan alangkah terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa Laras mengalami keguguran. Orang pertama yang menjadi sasaran pertamanya tak lain adalah Risa. Yang mencurigai Risa sebagai pelaku di balik gugurnya kandungan Laras. Sesampainya di rumah, Reno langsung berteriak mengamuk tak karuan mencari keberadaan Risa. "Risa, di mana kamu? Dasar istri tak tahu diri!" teriak Reno sembari terus membuka pintu di setiap ruangan rumahnya. Saat itu Risa yang berada di dalam kamarnya terkejut mendengar teriakan Reno yang sudah tak karuan. "Sini kamu Ris, cepat!" teriak Reno sembari menyeret Risa ke ruang tamu. "Ada apa mas?" Ada apa? Kamu itu gimana sih jadi istri? Ngerawat Laras saja tak mampu. Mau apa sih? Sekarang ceritakan ke saya, apa yang terjadi dengan Laras sebenarnya?" tanya Reno sembari terus melotot. "Ya ampun mas, sumpah aku gak tahu. Lagi pula tadi aku tidur di kamar Bima," jawab Risa sembari menangis. "Saja kalau sampai terbukti gugurnya kandungan Laras ada kaitannya denganmu. Jangan harap aku akan maafin kamu," ancam Reno dengan tegas. Setelah mengatakan hal itu, Reno kembali pergi ke rumah sakit untuk menemani Laras. Rumah sakit Reno kembali membuka ponselnya dan mengecek CCTV rumah saat kejadian yang menimpa Laras itu terjadi. Di sana memang benar terlihat Risa yang berada di kamar Bima. Namun anehnya, Reno melihat seseorang masuk ke dalam rumah. Pria itu bertopeng dan ciri-cirinya hampir sama dengan pelaku sebelumnya yang menganiaya Laras. Anehnya pelaku masuk dari pintu belakang yang entah dengan tumbennya tidak terkunci. Seolah semua itu sudah direncanakan semaksimal mungkin. Di sana juga pelaku terlihat masuk ke kamar Laras dengan cara mencokel pintu menggunakan linggis. Lalu menyerang Laras dengan brutal. Dia seolah sengaja mengincar perut Laras yang sedang mengandung. Hingga akhirnya Laras tak sadarkan diri. Saat itulah pelaku menyeret tubuh Laras ke kamar mandi. Mungkin agar semua kejahatannya seolah adalah sebuah kecelakaan. Kemudian Reno segera menyerahkan bukti tersebut kepada pihak berwajib guna membantu proses penyelidikan. Setelah sadar dari pingsannya, kini Laras menangis meratapi nasibnya. Ia meminta maaf kepada Reno lantaran gagal menjaga kandungannya. "Maafkan aku mas, maaf aku sudah gagal," ucap Laras sembari menangis di pelukan Reno. "Tidak apa-apa sayang, ini bukan salah kamu kok. Aku janji, aku bakal berusaha cari pelakunya sampai ketemu. Bahkan sampai ke ujung dunia pun akan kuburu," jawab Reno berusaha menenangkan Laras. Beberapa hari setelahnya mereka kembali pulang ke rumah. Di sana mereka disambut oleh Bima yang langsung berlari dan memeluk Laras. Seolah dia tahu seberapa besar kesedihan yang menimpa ibu tirinya itu. Walaupun mereka berdua tahu bahwa Bima bukan anak kandung mereka,
Namun Laras dan Reno tetap menganggapnya sebagai anak mereka. Mereka tidak mau kelak nanti Bima tahu bahwa ayah dan ibu kandungnya adalah pasangan pengkhianat. Hari-hari berlalu, kini Laras sudah mulai membiasakan diri untuk tidak terlarut setelah musibah besar itu ia alami. Kini Risa sudah merasa berada di atas awan setelah mengetahui bahwa Laras gagal memberikan keturunan untuk Reno. Dia sangat yakin kalau dia sudah memenangkan pertarungan ini. 1 tahun berlalu semenjak kejadian itu, tak ada kejelasan dari pihak kepolisian mengenai hasil dari kasus yang Reno laporkan. Makin hari, kejahatan keluarga Risa dan Yoga semakin menjadi-jadi. Bahkan lebih parahnya lagi, saat itu Reno harus mengganti kerugian perusahaan sebesar 265 juta untuk membayar gaji karyawan yang entah hilang kemana. Kerugian itu terjadi lantaran ada kasus penggelapan dana kantor yang dilakukan oleh Yoga. Sebenarnya Reno sudah mengetahui hal tersebut. Namun dia masih butuh beberapa bukti dan kasus lainnya untuk menambah pemberatan hukuman yang nantinya ditanggung oleh Yoga. Reno sengaja membiarkan itu semua terjadi, lantaran ia memiliki sebuah cara untuk menjebak dan membuat Yoga menyesali perbuatannya sepanjang hidup. Ini Yoga semakin menjadi-jadi, bahkan ia dan ayah mertua Reno secara diam-diam membangun perusahaannya sendiri, tak lain hanya untuk menggulingkan perusahaan milik Reno. Perusahaan yang dinamai Perkasa Group 99%. Dana yang digunakan untuk membangun perusahaan itu adalah dana milik Zero Group yang telah digelapkan oleh Yoga. Keberadaan perusahaan milik Yoga dan ayah mertua Reno memang agak mengganggu eksistensi perusahaan Zero Group. Namun kesabaran Reno sangatlah dalam, sehingga ia masih bisa membendungnya hingga nanti waktunya tiba di mana ia akan membalas segala kebusukan yang dilakukan oleh ayah mertuanya dan Yoga. Kini Ibu Risa semakin tak tahan melihat anaknya diperlakukan layaknya seorang budak oleh Laras dan juga Reno. Berencana mengakhiri semuanya dengan cara yang begitu di luar nalar. Bahkan ia sampai nekat membayar seseorang untuk mencelakai Reno dan Laras ketika mereka berada di sebuah rumah makan. Seorang pria tak dikenal tiba-tiba menghampiri Reno di parkiran dan dengan teganya menancapkan sebuah belati ke tubuh Reno. Beruntung saat itu Reno sempat menghindar dan hal itu tak mengenai organ vital yang dapat membuat Reno kehilangan nyawanya. Sayangnya pelaku tak tertangkap lantaran berlari menuju sebuah gang kecil lalu menghilang di telan gelapnya malam. Reno segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Saat mendengar kejadian itu, Risa dan keluarganya termasuk Yoga segera menyusul ke rumah sakit. Beruntung bagian yang terkena benda tajam tak begitu fatal, sehingga Pak Reno masih bisa kami selamatkan. Ya, hanya mengalami pendarahan ringan. Kemungkinan esok baru akan sadar, ucap dokter yang menangani Reno kepada keluarga. Di sana ayah mertua Reno segera mendesak dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Laras. Kamu ini gimana sih jadi istri? Kok bisa Reno sampai seperti ini? Ucap ayah mertua. Oh, atau kamu sengaja bayar orang buat melukai Reno supaya dia meninggal terus kamu meraup hartanya? Timpal ibu mertua. Astagfirullah, enggak Bu, Pak. Sumpah saya tidak tahu menahu akan hal ini. Jawab Laras sembari menangis. Alah, ngaku saja deh kamu Ras. Aku tahu kok kamu mengincar harta Reno kan? Desak Risa seolah mendiskriminasi Laras. Enggak Mbak, sumpah aku gak mungkin sejahat itu sama Mas Reno. Sudah, mendingan pergi aja dari sini, Mas Reno gak butuh kamu. Risa mendorong Laras keluar kamar rumah sakit hingga ia terjatuh di lantai. Secara terpaksa akhirnya Laras menunggu di luar kamar sembari terus menangis meratapi nasib suaminya. Tak lama Bima keluar, ia langsung memeluk Laras berusaha menenangkan ibu tirinya. Bimo seakan malaikat kecil yang jauh berbanding dengan sifat orang tuanya. Ia lembut dan penuh kasih sayang bahkan terhadap siapapun. Beberapa hari terakhir Reno yang masih dalam proses pemulihan tak berangkat ke kantornya. Ini menjadi kesempatan bagi Yoga untuk menggasak aset perusahaan dengan jumlah yang begitu besar. Setelah 5 hari berlalu, kini Reno memutuskan kembali berangkat ke kantornya untuk melaksanakan meeting penting bersama salah satu klien pentingnya. Beberapa hari lalu sebenarnya Reno sudah menyiapkan materi meetingnya dengan klien tersebut. Namun sangat disayangkan, file yang sebelumnya ia simpan di flash disk tiba-tiba hilang entah kemana. Padahal ia sangat ingat bahwa ia menyimpannya di laci meja kantornya. Saat sedang sibuk mencari flash disk yang hilang, Reno dibuat terkejut ketika mendapat laporan pengeluaran dana yang begitu dahsyat. Tak nanggung-nanggung, saat itu uang perusahaan raib sebesar 750 miliar. Gawat Pak, aduh gawat, jawab asisten Reno tergesa-gesa. Gawat apanya? Yang gawat apa sih? Jawab Reno sembari terus mencari flash disknya. Uang perusahaan riba Pak, 750 miliar.
Apa? Jawab Reno sembari terkejut. Dengar kabar itu Reno seolah tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia sampai keheranan kemana semua uang itu hilang. Sudah kamu cek data keuangan? Tanya Reno kepada asistennya. Sudah Pak, tapi di data keuangan gak ada laporan uang keluar selama Bapak di rumah sakit. Jawab asisten Reno dengan yakin. Lalu kemana uang itu? Kenapa bisa hilang? Gerutu Reno sembari memegang kepalanya sendiri. Tak lama dari itu seorang wanita datang yang tak lain itu adalah pegawai bagian keuangan dan administrasi perusahaan. Maaf Pak, sepertinya data kita kecolongan, ujar sang wanita. Oh iya, kode data perusahaan ini ada di flashdisk saya. Kalian ada yang melihatnya? Soalnya sudah saya cari tidak ketemu di mana-mana. Kalau flashdisk itu hilang, ini benar-benar gawat. Data keuangan semua ada di sana. Bahkan PIN kode penarikan dana pun ada di dalamnya. Kata Reno kepada anak buahnya. Seketika semua pegawai perusahaan sibuk mencari flashdisk yang dicari oleh Reno. Semua mulai mencari, ngecek CCTV kantor yang anehnya pada 5 hari terakhir itu seakan tak terjadi apa-apa. Bahkan tak ada satupun orang yang masuk ke ruangan Reno kecuali dirinya barusan. Mereka semua mencari kesana kemari hingga ke sela tersempit sekalipun, namun hasilnya nihil. Pulangnya dari kantor dengan wajah murungnya, Reno disambut oleh Laras dan Risa yang entah ada angin apa saat itu. Risa bertingkah sangat berbeda. Dia perhatian kepada siapapun termasuk Laras. Mereka makan malam bersama dan setelah itu Risa dan Bima pergi ke kamar Bima, sedangkan Laras dan Reno pergi ke kamarnya. Di sana juga Reno sempat menceritakan kasus yang barusan menimpa perusahaannya itu. Layaknya seorang istri yang baik, Laras berusaha menenangkan dan menjernihkan pikiran Reno. Saat Reno sudah mulai luluh, Laras beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi. Dan di saat itulah Reno dibuat kaget setelah menemukan flashdisk perusahaannya yang berada di dalam dompet Laras. Di sana juga terdapat sebuah surat yang berisikan, "Sayang, datanya sudah aku pindah, semua uang perusahaan milik Reno sudah aku ambil. Sebentar lagi kamu akan terbebas darinya. Kita akan segera hidup bahagia bersama selamanya." Baca surat itu Reno secara tiba-tiba kembali merasa sesak di dadanya. Dia tak habis pikir ternyata wanita yang sudah ia cintai dengan tulus tak jauh berbeda dengan yang satunya. Ini Reno merasa semua wanita sama saja, termasuk Laras yang ia kira sangat mencintainya. "Loh, itu flashdisknya sudah ketemu Mas, di mana?" Tanya Laras dengan penuh penasaran. "Terus itu kertas apa Mas? Coba aku lihat." Seolah kebencian sudah merasuk ke dalam dirinya dan merasa kembali dikhianati dengan lantang Reno mengatakan, "Pergi kamu dari sini." Laras yang tak tahu apa-apa hanya bisa terdiam. Ia kaget tak karuan setelah mendengar bentakan keras Reno. "Aku kira kamu berbeda dari wanita lain, Ras. Aku kira kamu lebih baik daripada Risa. Ternyata aku salah. Kamu sama busuknya seperti dia." "Loh, Mas, sumpah aku gak tahu. Salahku di mana?" Tanya Laras dengan wajah memelas. "Salahmu di mana? Lihat ini. Ini Ras, ini flashdisk perusahaan. Kenapa bisa ada di tasmu? Terus ini juga surat dari siapa ini?" Jawab Reno dengan wajah yang mulai memerah. "Sumpah Mas, aku bersumpah aku gak..." "Stop Ras, stop. Aku udah gak mau dengar alasan apapun lagi dari kamu. Sekarang juga kamu beresin barang-barangmu dan pergi dari sini." Tahan dengan tuduhan yang dilontarkan kepadanya, kini Laras akhirnya memutuskan untuk menerima apa yang diinginkan oleh Reno, yaitu kepergiannya. Setelah membereskan barang-barangnya, Laras bergegas keluar kamar. Tak lama Risa juga ikut menyusul. Ia bertanya, "Loh Ras, mau kemana?" Tanpa menjawab, Laras hanya beranjak pergi dari rumah itu. Setelah Laras pergi, barulah di situ Reno kepikiran untuk kembali menggunakan otaknya. Ia tak ingat kalau ia sudah memasang CCTV di seluruh ruangan rumahnya. Hingga pada akhirnya barulah terungkap yang sebenarnya terjadi. Dari CCTV terlihat jelas Risa yang menyusup masuk ke dalam kamar Laras, kemudian meletakkan flashdisk dan surat yang baru saja dibaca oleh Reno. Saat itu juga Reno sangat menyesali perbuatannya terhadap Laras. Tak mau tunggu lama, ia segera menyusul Laras ke rumah lamanya. Di sana Reno memohon, meminta maaf dan memujuk agar Laras mau kembali ke rumahnya. Karena saat itu persoalannya hanya salah paham, akhirnya Laras setuju dan mau kembali ke rumah Reno. "Mas, aku berani bersumpah bahwa aku benar-benar mencintaimu. Tak ada sedikit pun niatan di hatiku buat mengkhianati kamu, Mas." "Ya Ras, aku percaya sama kamu. Sekarang aku tahu siapa orang di balik semua ini." Saat itu mereka tak langsung pulang ke rumah, melainkan berhenti di sebuah kafe, sembari menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Yoga dan Risa.
Di keesokan harinya saat Reno dan Laras baru saja mempersiapkan aksi balas dendamnya, belum sempat mereka mulai tiba-tiba mereka mendapat kabar yang tak terkira. Ayah Risa mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Kabar ini membuat Risa begitu syok. Bahkan tak cuma di situ. Setelah mendengar kabar meninggalnya sang suami membuat ibu Risa mengalami serangan jantung hingga meninggal di hari itu juga. Seolah Tuhan yang membalas perbuatan Risa dan keluarganya tanpa harus Reno sendiri yang turun tangan. Ini Risa tak punya siapapun di pihaknya selain Yoga, yang akhir-akhir ini tak terlihat batang hidungnya. Seolah pergi ditelan bumi semenjak kepergian ayah dan ibu Risa. Saat Risa menangis meratapi nasibnya, kini Reno mulai membuka segala yang ia ketahui tentang kebusukan Risa bersama keluarganya termasuk Yoga. Dan ternyata hilangnya Yoga bukan lantaran ditelan bumi. Namun lantaran ia telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terbukti sudah menggelapkan uang perusahaan sebesar 750 miliar. Dan beberapa kasus lainnya termasuk penculikan Bima dan penganiayaan Laras. Dikala itu ia terbukti bersalah setelah salah satu dari kelompoknya tertangkap dan memberikan bukti berupa pengakuan ke siapa saja pelaku dari kejadian itu. Hal itu dilakukan oleh Reno lantaran sudah tak mampu menahan kesabarannya untuk memberi pelajaran setimpal dengan apa yang telah Yoga lakukan kepadanya. Mendengar hal itu Risa tak mampu menahan pura-puranya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia sampai memohon ampun, bersujud di hadapan Reno, memohon agar Reno mau memaafkannya. Tak mudah bagi seorang Reno yang sudah dibuat hancur hatinya oleh seorang wanita yang dulu sangat ia cintai dan ia sayangi. Apalagi setelah mengingat perbuatan dan video menjijikan milik Risa dan Yoga kala itu. Keberuntungan memihak kepadamu. Laras melarangku menyeretmu ke dalam jeruji besi. Itulah sebabnya kau masih berada di sini. Dulu aku sangat menyayangimu, bahkan apapun akan kulakukan untuk membahagiakanmu. Namun itu semua berubah. Bukan aku yang merubahnya, namun dirimu sendiri. Dengan apa yang telah kau lakukan kepadaku. Sudah cukup membuatku sangat membencimu. Ucap Reno dengan tatapan dingin. Mas, aku mohon maafkan aku. Aku akui kalau aku yang salah. Mohon ampuni aku, Mas. Beri aku kesempatan sekali ini saja untuk merubahnya. Rengek Risa memohon ampun kepada Reno. Telat, Riz. Ini aku telah menemukan wanita lain yang jauh lebih sempurna dibanding denganmu. Memang awalnya aku meminta Laras untuk bekerja sama dalam misi balas dendamku. Namun setelah berjalannya waktu, rasa aku benar-benar mencintai Laras. Jadi mulai besok tolong angkat kakimu dari rumahku. Maka sedang ku urus surat perceraian kita. Lalu bagaimana dengan Bima, Mas? Apa kau tak kasihan dengannya? Tanya Risa sembari menangis. Real Bima, kau tenang saja. Ia akan ku urus dan ku rawat bersama Laras. Walaupun ku tahu, ia bukan anak kandungku. Dengan syarat, kau tak boleh sekalipun menemuinya lagi. Kemudian Reno pergi meninggalkan Risa yang menangis tak karuan di kamarnya, meratapi segala kesalahan dan kebodohannya. Keesokan harinya, saat Bima sedang bersekolah, Risa pergi meninggalkan rumah itu. Ia hanya menitipkan secari kertas yang ia letakkan di atas meja kamar. Nak, maafkan ibu. Ini salah ibu. Ibu tak pantas berada di dekatmu. Ibu gagal menjadi orang tuamu. Ibu titipkan dirimu pada Papa Reno. Tolong nurut ya, Nak. Jangan nakal. Rajinlah belajar supaya kelak kau mampu menjadi seorang lelaki seperti Papa Reno. Ibu pamit pergi. Jangan khawatirkan ibu. Berbahagialah engkau di sana, Nak. Ibu sangat menyayangimu. Surat itu tak langsung dibaca oleh Bima karena lebih dahulu ditemukan oleh Laras. Ia menyerahkan surat itu kepada Reno. Lalu Reno menyimpannya, ia tak ingin kelak nanti Bima mengetahui kebusukan orang tuanya. Ini Risa pergi entah kemana, hingga pada akhirnya Reno mendapat kabar dari salah satu pihak kepolisian, yang dimana ternyata telah ditemukan jasad seorang wanita di kolong jembatan. Yang tak lain itu adalah Risa, yang melakukan bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya dan menebus kesalahannya di masa kelam. Mengetahui hal itu, sejenak Reno termenung. Ia tak menyangka bahwa Risa akan senekat itu. Namun apalah daya, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Tamat. Pesan moral, beberapa orang melihat cinta dan asmara sebagai ikatan suci antara dua individu. Orang lain melihat cinta sebagai permainan, di mana tujuannya adalah untuk memanipulasi orang lain dan menguasai perasaan orang lain. Orang yang memandang cinta sebagai permainan jauh lebih mungkin untuk mendua. Selingkuh hanyalah cara lain untuk mendapatkan kendali atas pasangan seseorang.